Di planet yang kita pijak ini, manusia merasa telah mengenalnya. Kita membangun kota, menjelajah benua, memetakan daratan. Namun, bumi bukan hanya apa yang kita lihat. Planet ini membentang seluas hampir 500 juta kilometer persegi. Lebih dari 70% permukaannya adalah lautan. Samudra dalam yang gelap, sunyi dan belum tersentuh manusia. Para ilmuwan mengakui, hingga hari ini, manusia baru memahami sebagian kecil dari dunia yang Allah ciptakan. Dan jika masih ada wilayah yang belum pernah dijamah manusia, maka pertanyaannya bukan lagi apakah ada misteri di bumi ini, melainkan rahasia apa sebenarnya yang masih tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat selami Islam yang dimuliakan Allah, dalam video ini kita tidak sekedar mendengar kisah. Kita akan melakukan perjalanan menuju tempat-tempat misterius yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam riwayat ulama. Tempat-tempat yang mungkin ada di bumi ini, atau mungkin tersembunyi dari dunia manusia. Inilah 5 tempat paling misterius yang disebut dalam sumber Islam dan belum pernah ditemukan manusia. Yang pertama, pulau tempat dikurungnya Dajjal. Di suatu tempat yang tidak ada di peta manapun, di sebuah pulau yang tak dikenal manusia, seorang makhluk masih hidup. Ia bukan raja, bukan nabi, bukan manusia biasa. Ia adalah makhluk yang paling ditakuti para nabi, Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Dajjal adalah fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Bahkan para nabi sebelum beliau pun memperingatkan umatnya tentang sosok ini. Namun mengejutkan, Dajjal belum muncul. Ia masih hidup dan ia sedang dipenjara oleh Allah. Lokasinya di mana? Rasulullah tidak pernah menyebutkan tempat pastinya. Tetapi beliau memberi satu petunjuk. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari wilayah yang dikenal sebagai Khurasan. Pada zaman dahulu, Khurasan bukan kota kecil. Ia wilayah raksasa yang meliputi Iran, Afghanistan, hingga Asia Tengah. Wilayah luas, keras, dan penuh daerah terpencil. Satu-satunya manusia yang pernah melihat Dajjal adalah sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari. Ia menceritakan bahwa kapalnya terombang-ambing di laut selama 1 bulan sebelum akhirnya terdampar di pulau misterius. Di sana, ia bertemu makhluk aneh bernama Al-Jasasah. Dan kemudian, ia melihat sosok itu. Terikat, menunggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan kisah tersebut. Sejak saat itu, dunia tahu satu hal pasti. Dajjal ada. Ia hidup. Namun lokasinya tetap menjadi rahasia Allah. Yang kedua, Ainul Hayat, mata air kehidupan. Bayangkan, sebuah mata air yang jika diminum, seseorang tidak akan mati. Ia hidup sampai hari kiamat. Tempat itu dikenal dalam riwayat sebagai Ainul Hayat, mata air kehidupan. Kisahnya berkaitan dengan seorang raja agung yang menaklukkan timur dan barat, Zulkarnain. Suatu hari, ia mendengar tentang makhluk Allah yang beribadah tanpa henti. Ia pun berharap dapat hidup lebih lama, agar bisa beribadah lebih banyak kepada Tuhannya. Maka ia memulai perjalanan besar mencari mata air keabadian. Ia melewati wilayah gelap yang aneh. Bukan gelap malam, tetapi gelap kabut tebal yang menelan cahaya. Dan akhirnya, yang menemukan mata air itu bukanlah Zulkarnain, melainkan seorang hamba soleh, Nabi Khidir. Beliaulah yang meminum air tersebut. Karena itulah,
Para ulama berbeda pendapat hingga hari ini. Apakah Nabi Khidir masih hidup ataukah sudah wafat? Sepanjang sejarah, banyak penjelajah mencoba mencari mata air kehidupan. Tidak ada satupun yang berhasil menemukannya. Seolah Allah ingin mengingatkan manusia, hidup dan mati bukan milik kita. Keabadian bukan hak manusia. Yang ketiga, tembok besi penahan Ya'juj dan Ma'juj. Di suatu tempat di bumi ini, atau mungkin di tempat yang tak terlihat manusia, terdapat sebuah dinding raksasa. Dinding itu bukan batu, bukan tanah. Ia terbuat dari besi dan dilapisi tembaga cair. Itulah dinding yang dibangun Zulkarnain untuk menahan dua kaum perusak, Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran menjelaskan bahwa mereka adalah bangsa yang jumlahnya sangat banyak dan gemar membuat kerusakan. Dinding itu begitu kokoh, hingga mereka tidak mampu memanjatnya dan tidak mampu melumbanginya. Namun, Allah telah menetapkan takdirnya. Menjelang kiamat, dinding itu akan runtuh, dan ketika itu terjadi, mereka akan keluar, menyebar ke seluruh bumi. Sampai hari ini, tidak ada ilmuwan, penjelajah, atau satelit manapun yang bisa memastikan di mana lokasi dinding itu. Sebagian ulama mengatakan Allah menyembunyikannya dari pandangan manusia, karena tidak semua rahasia dunia diizinkan untuk diketahui manusia. Yang keempat, Gunung Qaf. Dalam sebagian tafsir klasik disebutkan tentang sebuah gunung raksasa, gunung yang disebut sebagai induk seluruh gunung di bumi. Namanya Gunung Qaf. Digambarkan warnanya hijau seperti zamrud. Sebagian riwayat mengatakan pantulan warnanya membuat langit tampak birunya. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ia gunung nyata. Sebagian mengatakan ia simbol kebesaran ciptaan Allah. Ada yang menempatkannya di wilayah Arab. Ada yang menyebut di daerah jauh di luar jangkauan manusia. Namun, satu hal pasti, tidak ada manusia yang bisa menunjukkan lokasinya. Gunung itu tetap menjadi misteri, dan mungkin memang bukan untuk ditemukan. Yang kelima, Istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Bayangkan, sebuah istana yang lantainya begitu bening, hingga seorang ratu mengira ia sedang berjalan di atas air. Itulah istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah menganugerahi beliau kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelahnya. Angin tunduk padanya. Jin bekerja untuknya. Hewan berbicara dengannya. Kerajaannya bukan sekedar kaya. Ia luar biasa. Sebagian catatan sejarah mengatakan bangunan istana itu kini telah runtuh. Yang tersisa hanyalah bagian struktur kuno di wilayah Yerusalem. Banyak penemuan arkeologi dikaitkan dengan peninggalan masa beliau. Namun para ahli sejarah masih berbeda pendapat. Yang jelas, kejayaan kerajaan Nabi Sulaiman bukan dongeng. Ia bukti nyata bahwa jika Allah menghendaki, Dia mampu memberi kekuasaan tak terbayangkan kepada seorang hamba. Sahabat selami Islam, dari 5 tempat misterius ini, kita belajar satu hal. Dunia yang kita lihat bukanlah seluruh kenyataan. Ada wilayah yang bisa dijelajahi manusia, ada rahasia yang hanya Allah yang tahu. Ilmu manusia terus berkembang, teknologi semakin canggih. Tetapi tetap saja, ada misteri yang tidak akan pernah terungkap, kecuali jika Allah mengizinkannya. Dan disitulah letak iman. Kita percaya, meski belum melihat, karena kita yakin firman Allah selalu benar. Jika ada kebenaran dalam kisah ini, maka itu datang dari Allah. Dan jika ada kekeliruan, itu dari kelemahan manusia. Sampai bertemu di kisah menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.